Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Raja yang perkasa, yang membawa damai, datang di dunia. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, pada Natal pertama kemarin, kita merayakan datangnya Kristus sebagai terang dunia, yang menghalau kesuraman dunia. Kemuliaan Allah nyata ketika sang terang itu datang di kota kecil Bethlehem. Kita telah menerima terang itu di hati kita, seperti tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kristus sang terang selalu hadir di hati kita. Namun, sudahkah kita memberikan hati kita untuk didamaikan olehnya? Sudahkah kita membiarkan sang terang menguasai hati kita? Mari kita tundukkan kepala kita mengakui kegagalan kita di hadapannya dalam doa pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengunjungi kami. Terang-Mu telah menerangi jalan hidup kami. Namun, kadang kami membiarkan kegelapan menguasai hati dan pikiran kami. Kadang kami mengeraskan hati dengan tidak melakukan tindakan kasih, dengan bersikap tidak peduli terhadap persoalan yang terjadi di sekitar kami, dengan tidak menunjukkan simpati kepada mereka yang menderita, dengan menjadikan Natal hanya sebagai pesta bagi kalangan sendiri, tanpa niat untuk berbagi berkat dan sukacita. Di dalam kegagalan kami memohon ampun. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami semua untuk menghadirkan terang bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Terang yang abadi, kami memohon. Amin. Dalam gelap
Yesus lahir di Palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kaum gembala bersukacita bertemu sang bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kalau wabah melanda dunia, kita meratap berharap bersama Dia, Sang Immanuel. Fajar baru kan tersikat, sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Siapa gerangan sang raja yang telah lahir, ikut petunjuk para malaikat. Lekaslah cari sang bayi di palungan, dibungkus lampin, mari melihat. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Nubuat lama yang dulu disabdakan, kini ternyata telah digenapi. Sang Raja damai, pembawa terang abadi, sekarang lahir, surga bernyanyi. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai.
kasih, yang bermusuhan menjadi bersahabat, yang putus asa berpengharapan. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Ya Juru Selamat, dengarlah doa kami, Tuhanlah tinggal di hati kami. Berkati kami dan jadikanlah kami saluran berkat bagi sesama. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, ketika kami membuka Alkitab kami, maka setiap kami mempunyai kerinduan untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah kerinduan kami ditopang oleh kuasa Roh Kudus, sehingga ketika kami membacanya, mendengarkannya, dan merenungkannya, setiap kami pun dimampukan untuk mewujud nyatakannya di dalam sikap dan perilaku hidup kami, sehingga kehadiran kami di tengah sesama sungguh memancarkan terang Kristus yang menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan bersama dengan sesama. Dan kami boleh memuliakan nama Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai dengan 10. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja, dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Tuhan
nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Yang mengingat kasih setianya pada kita, kesetiaannya pada Israel, dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bergembira bersorak bermazmur, bermazmur dengan kecapi dan lagu nyaring, bersoraklah dengan sangkakala. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Biarlah gemuruh laut serta isinya, semesta dan yang diam dalamnya. Dan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung pun bersorak di depannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Sebab Dia datang untuk hakimi bumi, Tuhan datang menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dengan keadilan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bacaan kedua menurut Ibrani 1 ayat 1 sampai 12. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka.
Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan kepada mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mana-mana yang namanya perang selalu merupakan peristiwa yang sangat tidak menyenangkan. Dan senantiasa menghadirkan kesuraman kepada dunia dan bagi manusia. Banyak warga sipil yang menjadi korban. Mereka terkena tembakan, tertimpa,
bahkan tertimbun reruntuhan bangunan. Atau mereka akan menjadi tawanan dari musuh mereka. Dan selama berlangsungnya perang, perang selalu bisa menewaskan ratusan ribu warga sipil. Bukan hanya dari satu pihak, tetapi dari kedua pihak. Perang selalu membawa kehancuran. Perang selalu memberikan duka cita dan sengsara yang mendalam kepada setiap orang dari kedua pihak yang berperang. Itu sebabnya manusia dan dunia selalu berusaha. Manusia dan dunia selalu memperjuangkan perdamaian. Karena damai itu penting. Damai itu perlu. Dunia dan manusia membutuhkan damai yang selalu ingin memberi dan menghadirkan sukacita di dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan sejak zaman dahulu sampai sekarang, bahkan masa yang akan datang, Allah tetap berkarya untuk menghadirkan dan mewujudkan damai dan sukacita itu kepada dunia dan bagi manusia. Paus Benediktus ke-15 yang baru saja diangkat dan menjabat setelah Perang Dunia Pertama pecah, ia mencoba untuk mengirimkan dan menyampaikan pesan pastoralnya kepada para pemimpin Eropa, khususnya bangsa-bangsa yang sedang berperang. Ia berkata, semoga senjata api menjadi hening, setidaknya menjelang malam ketika para malaikat bernyanyi. Atau yang sering kali dikenal dengan istilah malam Natal. Dan sungguh luar biasa. Sekalipun tidak semua pemimpin merespon secara positif pesan pastoralnya, tetapi setidaknya di front Belgia, pada hari ini, 107 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 25 Desember 1914, telah terjadi gencatan senjata antara blok sekutu dengan blok sentral. Mereka sepakat untuk tidak saling menyerang. Mereka sepakat untuk melepaskan dan menurunkan senjata mereka masing-masing hanya untuk satu hal, merayakan Natal bersama. Awalnya memang ada kekhawatiran di antara mereka. Tetapi ketika tentara Jerman dari pasukan blok sentral mulai mendatangi garis perbatasan tanpa senjata, bahkan mereka mulai menyapa dan mengucapkan selamat Natal dengan berbagai bahasa dari bahasa lawan-lawan mereka, maka kedua pihak mulai berani saling mendekatkan diri. Mereka mulai mengulurkan tangan dan mereka mulai berjabat tangan. Dan mereka tidak hanya sekedar memajang pohon Natal. Mereka juga tidak hanya sekedar menyanyikan lagu-lagu Natal. Tetapi pada saat itu mereka juga memakai untuk bermain bersama. Mereka bermain bola bersama-sama. Bahkan mereka juga bersama-sama menguburkan rekan para tentara yang telah gugur terlebih dahulu, tanpa membedakan bangsa dari mana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh Natal memberikan kedamaian dan sukacita. Suara percakapan yang terdengar begitu ramah diwarnai dengan humor dan gelak tawa, pada saat itu menggantikan suara tembakan senjata api
pada saat itu menggantikan hujan mortir di hari-hari sebelumnya. Sayang, momen damai ini tidak berlangsung lama. Karena para pemimpin segera kembali mengobarkan peperangan. Tetapi setidaknya Natal yang dapat dirayakan pada saat itu mampu memberikan sebuah pengharapan, mampu memberikan kelegaan kepada para tentara di tengah kesuraman perang yang masih berkecamuk, bahkan yang mengerikan. Natal tahun lalu dan Natal tahun ini jelas berbeda dengan Natal tahun 1914. Ketika ada banyak bangunan yang runtuh, bangunan yang rusak, bahkan ada banyak orang yang meninggal akibat perang. Memang Natal tahun lalu dan Natal tahun ini tidak ada gedung bangunan yang rusak. Tidak ada gedung bangunan yang hancur. Tetapi yang jelas, pandemi COVID-19 sudah begitu mengusik dunia. Sudah mengusik kehidupan manusia yang menyebabkan terganggunya dan terputusnya relasi sosial. Yang mengakibatkan kerugian di bidang ekonomi. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tersendatnya berbagai kegiatan termasuk kegiatan keagamaan dan pelayanan gereja khususnya. Bahkan ribuan nyawa terenggut. Dan ada banyak orang yang mengalami depresi sampai hari ini. Tetapi sampai hari ini pula, pandemi COVID-19 belum memperlihatkan tanda-tanda signifikan bahwa pandemi COVID-19 sudah mereda. Itu sebabnya kembali pemerintah mengeluarkan dan memberlakukan kebijakan PPKM level 3. Mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Dan kita sebagai gereja, kita sebagai orang Kristen, diharapkan bisa mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini ketika kita merayakan Natal dan ketika kita menyambut Tahun Baru. Dalam Natal yang masih diselimuti oleh pandemi COVID-19, pembacaan Alkitab hari ini mengajak kita untuk bukan hanya membuka telinga kita terhadap pemberitaan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tetapi kita juga diajak untuk mau membuka mata. Kita diajak untuk mau membuka hati terhadap pemberitaan yang disampaikan oleh Yohanes. Karena keselamatan yang dari Allah tidak lagi hanya diperdengarkan, melainkan keselamatan itu sudah hadir di tengah-tengah manusia. Keselamatan itu sudah ada di tengah-tengah kesuraman pandemi COVID-19. Yohanes mengatakan, terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Hanya saja di sini ada persoalan serius yang harus digumuli dan yang harus disikapi secara jujur oleh kita sebagai gereja dan orang yang percaya. Mengapa? Karena selanjutnya Yohanes mengatakan, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya. Ia datang, tetapi dunia tidak mengenalnya.
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini, mungkin kita sudah merasa lelah untuk menjerit, untuk berseru, berapa lama lagi Tuhan? Dan kita tertekan. Sehingga kita merasa bahwa Tuhan sudah melupakan kita. Kita merasa bahwa Tuhan sudah menyembunyikan wajahnya terhadap kita. Tetapi dalam kenyataannya, perasaan kita itu tidak selalu benar. Bukan Tuhan yang melupakan kita. Bukan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kita, tetapi kita yang tidak mau melihat. Kita yang tidak mau memandang wajah Tuhan yang ditampilkan secara berbeda dengan apa yang selama ini kita yakini. Ia tampil bukan dengan wajah Allah, melainkan ia tampil dengan wajah manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yaitu dalam wajah manusia Yesus Kristus yang dilahirkan di kota Betlehem. Yang dilahirkan di sebuah kandang hewan, yang dibaringkan di dalam palungan atau tempat makanan hewan. Tetapi itulah sukacita. Sukacita adalah ketika Allah memutuskan menjadi manusia. Sukacita adalah ketika Allah memutuskan untuk mendekati manusia, diam di antara manusia, berelasi dengan manusia, dan Allah memutuskan untuk menyelamatkan manusia. Sukacita adalah ketika Yusuf dan Maria berani untuk memutuskan menerima rencana Allah dan berani melahirkan Yesus. Sukacita adalah ketika para gembala memutuskan untuk segera berangkat dari padang gurun ke tempat Yesus dilahirkan. Sukacita adalah ketika orang Majus memutuskan untuk terus mengikuti bintang. Memutuskan untuk menemui, bahkan menyembah Yesus. Sukacita tidak pernah dilahirkan atau dimunculkan dari keadaan. Tetapi sukacita dilahirkan dari hati dan merupakan sikap hati. Mengapa? Karena keadaan di sekitar kita bersifat sementara. Keadaan di sekitar kita sangat mudah untuk berubah dan akan selalu berubah. Ketika target kerja tercapai, bisnis berjalan lancar, kesehatan kita prima, dan keluarga hidup dalam harmonis, kita senang dan bahagia. Tetapi ketika keadaan di sekitar kita tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan, karena pandemi COVID-19, kita menjadi tidak suka. Kita menjadi kecewa. Kita murung. Kita menjadi orang yang pesimis, kita menjadi orang yang putus asa, bahkan tidak sedikit yang kemudian membelakangi Tuhan, menjalani, melanjutkan dan mengisi kehidupannya dengan keinginannya sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memutuskan untuk menerima Yesus, yang adalah wajah lain Allah, Yesus yang mendekati kita,
Yesus yang mau berrelasi dengan kita dan kita mempunyai keberanian untuk menyambutnya, kita berani untuk menerimanya. Maka pada saat itu kita memutuskan untuk mengalami dan merasakan sukacita yang sesungguhnya, yang tidak ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Ketika kita mempunyai keberanian untuk menjadikan diri kita sebagai anak-anak Allah, menjadikan orang-orang percaya yang selalu mengedepankan apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, dan bukan apa yang menjadi kehendak kita. Maka pada saat itu kita memutuskan untuk menerima, mengalami, dan merasakan sukacita yang tidak ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Dengan sukacita yang lahir dari hati dan yang merupakan sikap hati, memudahkan kita untuk berdamai dengan diri sendiri, memudahkan kita untuk berdamai dengan keadaan sekitar kita. Memang pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetapi kita masih harus terus melanjutkan hidup. Kita masih harus terus berkarya. Kita masih harus melakukan sesuatu yang berarti, yang bermanfaat, yang mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita memutuskan untuk menerima Yesus, memutuskan untuk menjadi anak-anak Allah, maka kita akan dimampukan untuk tetap menjadi orang-orang yang memiliki komitmen. Kita diajak untuk menjadi orang-orang yang tetap memiliki integritas di tengah kesulitan dan kesusahan, tanpa kehilangan iman dan percaya kita kepada Allah yang mau mendekati kita, yang mau berjalan bersama kita, yang mau menggandeng kita, yang mau menuntun kita, bahkan yang mau menopang dan menggendong kita ketika kita lelah dan tidak berdaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ingin mengalami dan merasakan sukacita, kita diajak untuk membuka hati, menyediakan tempat bagi Allah yang mendekati kita dalam wajah Yesus. Dan kita mau berjalan bersama dengan Dia, sehingga keadaan apapun yang ada di sekitar kita tidak memisahkan kita dengan kasih karunia Allah. Kita akan berjalan bersama dengan Dia, dan Dia akan menopang kita. Kiranya sukacita Natal Kristus menaungi hidup kita, sehingga sukacita hidup kita terpancar di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19, karena ketika kita mampu bersukacita dalam keadaan baik, itu adalah hal yang biasa. Tapi ketika kita bersukacita, ketika keadaan sulit dan susah, itu adalah luar biasa. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam saat hening sejenak.
surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermenggungkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Malam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Sesungguhnya setiap kami menginginkan hidup yang dipenuhi dengan sukacita. Tetapi kami sering kali mengalami kegagalan. Karena kami begitu terikat, bahkan begitu ditentukan oleh keadaan di sekitar kami. Kami sering kali gagal untuk membuka hati dan menyediakan tempat di dalam hati, pikiran, dan hidup kami untuk Engkau. Yang datang untuk menemui kami, yang datang untuk berelasi dengan kami, bahkan menyelamatkan kami, memberi damai sejahtera-Mu, dan sukacita yang sesungguhnya. Dan biarlah pada saat ini, sukacita Natal boleh sungguh kami rasakan di dalam kehidupan keluarga kami, di mana setiap anggota keluarga boleh sungguh merasakan sukacita di dalam hidup yang diwarnai dengan kerukunan.
hidup keluarga yang harmoni. Biarlah sukacita Natal itu juga boleh kami rasakan di dalam pekerjaan yang kami tekuni. Dan juga dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan. Sehingga kami boleh meyakini pekerjaan dan aktivitas itu sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan terhadap kami. Dan kami boleh meyakini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah melupakan kami. Ketika kami pun mengalami kesulitan dan kesusahan hidup. Engkau bahkan tetap mau datang menghampiri kami, mengulurkan tangan, dan menolong kami. Engkau mau menopang kami, bahkan menggendong kami, ketika kami tidak berdaya. Ya Allah, pada saat ini kami mau berdoa bagi setiap orang yang merayakan Natal, tetapi mereka juga diperhadapkan dengan kesedihan dan kedukaan. Biarlah sukacita Natal boleh menghiburkan dan menguatkan mereka, bahwa Tuhan senantiasa setia, Tuhan senantiasa tetap memperlihatkan wajah kepada mereka. Sehingga di tengah kesedihan dan kedukaan yang mereka alami, mereka boleh tetap merasakan dan mengalami Tuhan yang mengasihi. Kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintahan kami yang terus-menerus berusaha untuk meredakan pandemi COVID-19 dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Dan biarlah kami sebagai warga negara boleh mendukungnya, agar kami boleh menciptakan Indonesia yang sehat. Dan kami boleh merasakan karya Tuhan yang begitu luar biasa, yang membuat kami bisa mengatasi ketakutan dan kekhawatiran kami akan hari-hari depan. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin di negeri ini. Dan inilah yang menjadi doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di Bethlehem, kota Raja Daud, Kristus telah lahir. Marilah kita nyatakan ucapan syukur atas karyanya dengan memberikan persembahan Natal kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita pada hari ini diambil dari Yesaya 12 ayat 4. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara-saudara. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia,
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Natal menjadi secerca cahaya yang menyegarkan bagi hati kami yang sempat layu dan sendu. Maka kami bersyukur untuk anugerah dan pendamaian yang Kau berikan bagi kami lewat diri bayi Yesus. Kami bersyukur untuk pemulihan dan pengharapan, khususnya di tengah dinamika kehidupan akibat pandemi yang masih berlangsung. Maka dengan hati yang penuh sukacita dan syukur, kami menyerahkan persembahan kami ini. Kiranya Tuhan berkenan dan menjadikannya layak dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Di dalam Kristus yang kami rayakan kelahirannya dan kami nantikan kedatangannya kembali, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Sang Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sebagai anak-anak Allah, marilah kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan sabdanya dan melakukannya dengan sukacita, sehingga kabar Natal dapat tersiar ke seluruh muka bumi. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds camp there watching, our silent flocks by night, behold throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga gembira mendengar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Allah. Kiranya Allah Sang Immanuel menyertaimu sepanjang masa. Kiranya Kristus Yesus Sang Sumber Pendamaian memenuhi hatimu dengan firman-Nya yang kekal dalam ikatan kasih yang abadi. Haleluya.
Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami mengucapkan